dan tetap semangat ya. Seperti biasa ya, bahwa kalian usahakan menyiapkan ya buku catatan ya, dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan ya. Hari ini materi prakarya kelas 8 yaitu mengenai bahan kerajinan limbah keras. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu memahami pengertian dari kerajinan bahan limbah keras. Yang kedua, kalian juga harus mampu memahami prinsip kerajinan bahan limbah. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami jenis dan karakteristik limbah keras. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada peta materi ya, apa saja yang akan kita pelajari kerajinan bahan limbah keras ini ya. Mulai dari prinsip kerajinan bahan limbah keras ya, lalu jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras ya, dan proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, ya kita sama-sama perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan. Sebelumnya kalian harus paham dulu apa sih pengertian dari kerajinan limbah keras ya. Kerajinan limbah keras adalah kerajinan yang bahan dasarnya limbah ya, yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai. Ya, ini pengertian dari kerajinan limbah keras. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus memahami ya apa sih prinsip kerajinan bahan limbah keras. Ya, kita mengenal istilah dengan 3R. Ya, R yang pertama adalah reduce, R yang kedua adalah reuse, R yang ketiga adalah recycle. Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, apa sih reduce? Di sini merupakan istilah mengurangi ya, yaitu meminimalisasi barang atau material yang digunakan. Contoh ya, apabila kalian membeli air mineral ya, ini kan biasanya dikemas menggunakan botol plastik ya. Semakin kalian sering membeli ya, baik itu makanan, minuman ya, tentu ini akan menambah sampah atau limbah ya. Jadi ini tidak sesuai dengan prinsip yang pertama, yaitu reduce atau mengurangi. Nah, untuk prinsip yang kedua di sini ada reuse, yaitu menggunakan kembali, di mana kalian bisa memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali ya. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang ya, di mana barang-barang yang sudah tidak berguna ini didaur ulang menjadi bahan baru yang berguna ya, di mana seperti tadi botol plastik ya, lalu kaleng ya, atau limbah tempurung kelapa, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi satu kerajinan, di mana yang tadinya tidak berguna ya, ketika sudah dirubah melalui proses pendaur ulangan. Nah, ini ya, jadi reduce, reuse, dan recycle ya, kita harus paham dulu sebelum kita mengolah ya atau mengenali kerajinan berbahan limbah keras. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada gambar di mana begitu banyak sampah ya atau limbah botol air mineral ya, dimana apabila kita sering membeli ya, ataukah minuman ataukah makanan yang menggunakan kemasan ya, ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip reduce ya atau mengurangi, tapi sebaliknya menambah banyak ya kuantitas dari sampah atau limbah itu sendiri. Nah, ini adalah gambar botol minuman ya yang biasa kalian pergunakan. Ini untuk ke sekolah atau ke kantor atau kalian pergi jalan-jalan ya. Ini
di mana bisa mengurangi ya, dan bisa digunakan kembali ya, seperti prinsip yang kedua yaitu reuse ya, menggunakan kembali. Karena apa? Botol-botol ini bisa kita cuci ya, kita isi kembali air minum ya, yang bisa kita bawa dari rumah ya. Nah, ini gambar yang berikutnya adalah tempat pensil ya, lalu juga ada pot ya, pot bunga atau tanaman ya, dimana yang tadinya berbentuk limbah ya diolah ya menjadi atau sesuai dengan prinsip yang ketiga itu recycle atau mendaur ulang, ini menjadi lebih bermanfaat ya, juga dapat menghasilkan ya atau bernilai jual ya, dimana disesuaikan dengan kreativitas yang akan kita buat. Oke, lanjut ya. Materi berikutnya adalah jenis dan karakteristik bahan limbah keras ya. Kita mengenal ada dua macam ya, dimana ada limbah keras organik, yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kejam, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk ya, berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan ya. Yang kedua adalah limbah keras anorganik, yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Kalian bisa perhatikan di sini ada contoh bahan limbah dari organik ya. Ya, gambar yang pertama apa? Ini merupakan gambar kerang ya, yang biasa dikonsumsi oleh ibu rumah tangga ya, atau masyarakat sekitar pantai ya. Ini bisa selain kita olah ya dari daging kerangnya tadi menjadi satu masakan. Nah, cangkang dari kerang-kerang ini bisa kita daur ulang menjadi produk kerajinan. Nah, kalau ini kalian perhatikan adalah apa? Ya betul ya, ini adalah gambar dari tempurung kelapa ya. Tentunya ini adalah hasil limbah dari pertanian ya, dimana buah kelapanya diolah menjadi produk makanan ataukah minuman ya, sedangkan tempurungnya itu bisa diolah menjadi produk kerajinan. Nah, gambar yang ketiga apa ya? Nah, bisa kalian lihat di sini ada tulang. Nah, coba kalian perhatikan, selama ini orang tidak pernah memandang bahwa ini bisa bermanfaat. Ternyata di tangan-tangan orang yang kreatif, tulang-tulang dari protein nabati ya, protein hewani, di mana ternyata bisa diolah menjadi satu produk kerajinan. Berikutnya adalah contoh dari bahan limbah anorganik ya. Di sini ada botol kaca, ada botol plastik ya, ada juga kaleng-kaleng bekas susu kental manis ya, kemasan dari makanan ataukah minuman ya. Di sini ada juga keramik ya, pecahan dari keramik ya. Oke, thank you hari ini, terima kasih ya, selamat belajar ya, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.